Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu Isya di Masjid Tariq Al-Jannah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membersamai firman Allah di surah Ghafir ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kalau kita coba artikan, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin rahimakumullah, kita menyadari dalam hidup ini sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan sesama. Tak terbayangkan ada manusia yang tak membutuhkan manusia yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka wajar salah satu sifat yang melekat pada kita, tuntutan yang harus kita lakukan dalam setiap urusan kita, kita diperintahkan untuk senantiasa belajar berdialog dengan sesama. Zaman sekarang, dialog ini menjadi satu poin penting. Dialog antara pimpinan dengan bawahan, dialog antara seseorang dengan mitra dan rekan bisnisnya, dialog antara guru dengan muridnya, dialog antara orang tua dengan anak-anaknya, dialog antara tetangga dengan tetangga lainnya. Hampir tidak kita temukan zaman sekarang orang berkomunikasi kecuali dua arah. Itu yang dinamakan dialog. Dan tidak berlebihan kalau kita katakan Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang merupakan tuntunan bagi kita dalam berdialog. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna, pemilik alam semesta beserta segala isinya. Allah abadikan di dalam Al-Quran dialog Allah dengan banyak pihak. Ada dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah bahkan dengan iblis laknatullah, dialog Allah dengan Adam, dialog Allah dengan para nabi dan rasul, seruan Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bahkan dialog Allah nantinya dengan para penghuni surga. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya Quran merupakan kitab suci yang menjadi tuntunan bagi kita bagaimana seharusnya berdialog. Nah, dialog ini tentunya sangat luas. Kita berdialog dengan orang yang sependapat dengan kita, sebagaimana kita berdialog dengan pihak yang berbeda pandangan dengan kita. Ayat yang tadi saya bacakan menggambarkan jenis khusus dari dialog. Itu yang kita sebut dengan debat. Biasanya
Debat ini dialog yang melibatkan dua pihak yang berseberangan pandangan. Masing-masing memberikan hujah dan argumentasi untuk mematahkan pandangan yang lain. Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan salah satu sifat bawaan lahir manusia apa? Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Manusia ini makhluk yang paling suka berdebat. Manusia adalah makhluk yang paling suka berdebat. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang asal muasal kita. Dari mana manusia? Manusia dari setetes air mani. Tapi seketika manusia berangkat dari fase lemah menuju fase kuat dalam hidupnya. Seketika kita merasa diri kita kuat, diri kita berkuasa, disitulah mulai muncul sifat manusia. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Kita suka. Bahkan manusia tak hanya memperdebatkan yang salah, yang benar pun kadang-kadang diperdebatkan kalau tak sesuai dengan kepentingannya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi saya bacakan menggambarkan kepada kita siapa yang paling suka memperdebatkan kebenaran. Ma yujadilu fi ayatillah illa allazina kafaru. Tidaklah memperdebatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah jelas. Yang jelasnya itu seperti terangnya matahari di siang hari. Gak perlu lagi sebenarnya diperdebatkan, gak perlu lagi didiskusikan, ya. Tapi bagaimana tentang keesaan Allah, bagaimana tentang kekuasaan Allah, bahkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, itu pun kadang-kadang diperdebatkan. Kita lihat, ya. Bagaimana orang-orang kafir sampai dengan hal-hal yang kalau dilihat dengan kacamata keimanan, tentunya Allah zat yang maha sempurna, yang melekat padanya semua atribut kesempurnaan dan kemahaan. Tentunya tak mungkin kita bandingkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa yang mereka pertanyakan dan perdebatkan tentang berita besar. Apa berita besar di situ? Ketika Rasulullah diutus, Nabi berkata, hidup ini sementara, ada hidup kekal abadi. Nanti setelah mati kalian akan dibangkitkan lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bagaimana orang memperdebatkan tentang hidup setelah mati. Aidza mitna wa kunna turaban. Kalau kami sudah mati, bahkan sudah berubah menjadi tanah, apa kami la fi khalqin jadid, akan diciptakan kembali, dihidupkan kembali seperti sedia kala? Konsep-konsep akidah, konsep-konsep akhlak diperdebatkan. Apalagi kalau cuman cerita sekedar memperdebatkan aturan-aturan syariat. Orang perdebatkan, mana keadilan Islam dalam aturan poligami? Mana keadilan Islam dalam aturan kesaksian wanita? Mana aturan Islam dalam pembagian warisan? Kok dibeda-bedakan? Orang berdebat. Siapa yang perdebatkan? Dikatakan di sini, ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafar. Tidaklah memperdebatkan ayat-ayat Allah. Apakah yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan value, nilai, jujur, amanah, disiplin. Bagi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Akhlak Islam udah paling bagus itu. Tapi apakah semua orang terima? Belum tentu. Tetap ada yang memperdebatkan. Dari sinilah jamaah rahimakumullah,
para ulama membagi debat menjadi dua bentuk. Ada perdebatan yang baik dan ada perdebatan yang buruk. Bagaimana perdebatan yang baik? Ada. Bahkan debat yang baik salah satu instrumen dakwah. Kalau kita mau ngajak orang kepada Islam, debat salah satu cara untuk membuat orang kita tarik, meyakini dan menjemput hidayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah, kebijaksanaan, keteladanan. Wal mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang baik, dan ajaklah orang debat dengan cara yang baik. Jadi ada debat yang baik. Itulah debatnya para anbiya, debatnya para nabi dan rasul, yang mana mereka tidak ada satupun nabi diutus Allah kecuali terlibat dalam perdebatan dengan kaumnya. Lihat bagaimana perdebatan sosok Ibrahim melawan Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kau tak perhatikan bagaimana Namrud, seorang raja yang lalim, berdebat dengan Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Tuhanku Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud tahu dia nggak mungkin bisa menghidupkan dan mematikan, tapi ngotot dia. Dia katakan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika maksud Ibrahim Allah menghidupkan sesuatu dari yang tak ada menjadi ada, sedangkan Namrud menafsirkan kata menghidupkan dengan mengeluarkan seorang tahanan dari penjara, dia lepaskan, dia katakan, udah kuhidupkan dia. Sedangkan tahanan yang lain ketika dia bebaskan, dipenggal kepalanya. Namrud pun berkata, udah kumatikan dia. Jadi ada perdebatan-perdebatan, walaupun kita masuk dengan tujuan mengajak orang pada kebaikan, terkadang kita berhadapan dengan lawan debat yang berdebat dengan cara yang tidak baik. Nah, apa yang terjadi? Disinilah keteladanan, kecerdikan para anbiya yang perlu untuk kita tiru. Ketika Namrud tak juga mau mengalah dan mengakui kebenaran Ibrahim, Ibrahim dengan segera mengganti argumentasi baru untuk mengunci kesempatan bagi Namrud dapat berdalih. Ibrahim berkata, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kau Tuhan, terbitkan sebelah barat. Maka dikatakan, fabuhitalladzi kafara. Terdiamlah yang kafir tadi. Kenapa? Karena setiap kebenaran selalu memiliki argumentasi yang kuat. Jadi debat ini penting. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan kita dalam perdebatan. Kita lihat ketika Ibrahim alaihissalam ingin diadili tanpa prosedur hukum. Di saat Ibrahim masuk ke tempat ibadah orang-orang kafir, dihancurkan berhalanya satu persatu, dipenggal kepala-kepala patung-patung itu, disisakan patung terbesar, digantungkan di kepala patung terbesar kapak yang dengannya dihancurkan patung-patung lainnya. Kemudian Ibrahim pergi. Saat para penyembah berhala balik, ya, apa yang terjadi sama Tuhan kita? Pasti ini yang buat Ibrahim. Dipanggil Ibrahim untuk diadili, tapi sekali lagi Ibrahim kembali berdebat dengan cara yang baik dengan kaumnya. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau yang hancurkan Tuhan kami ini. Ibrahim dengan enteng mengatakan, ya, kok tanya aku? Tanyalah yang besar. Kapaknya sama dia. Kan bukan aku yang pegang, katanya. Tanya. Bagaimana perdebatan model Ibrahim ini menempatkan kaumnya pada posisi yang sulit.
Ditanya patung tak mungkin jawab, kan gitu. Kalau mereka mengakui Tuhan itu tidak bisa menjawab, maka konsekuensinya untuk apa dipertuhankan? Tapi di sisi lain, mereka tak memiliki bukti yang dapat dikaitkan dengannya Ibrahim sebagai pelaku penghancuran. Karena kapak itu justru bergantung di leher Tuhan yang paling besar. Disinilah kita lihat bagaimana perdebatan dengan cara yang baik, yang mengedepankan hujah-hujah, argumen-argumen yang kuat, justru menjadi senjata orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, membuat bisu 1000 bahasa pihak yang berada di atas kebatilan. Para hadirin rahimakumullah. Tapi tidak jarang di dalam Al-Quran diabadikan pula bentuk perdebatan yang kedua, itulah perdebatan yang tak baik. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka orang-orang kafir membantah kebenaran dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Itulah gambaran. Makanya kalau kita lihat sekarang ini era keterbukaan informasi, era di mana setiap pemikiran berada dalam satu medan pertempuran. Kalau dulu orang bertempur dengan senjata, bertempur bawa bambu runcing, bawa senapan, dengan jet, dengan helikopter Apache, dengan tank. Zaman sekarang justru arena pertempuran adalah pemikiran dan argumentasi. Siapa yang paling kuat dalilnya, siapa yang paling kuat argumennya, maka itulah yang akan tegak. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kita berada pada sebuah era tidak pernah sebelumnya kebenaran Islam dapat begitu terang benderang dilihat oleh umat manusia secara global seperti yang kita temukan di zaman sekarang. Makanya salah seorang dari tokoh filsuf barat yang kemudian pada akhirnya masuk Islam, Wilfred Hoffman, yang kemudian ketika masuk Islam mengganti namanya menjadi Murad. Beliau katakan, aku tak yakin orang-orang Islam ini bisa mengejar ketertinggalan Barat, katanya. Dia seorang Jerman. Dia katakan di tahun 90-an awal, aku nggak yakin orang-orang Timur, orang-orang Islam ini bisa ngejar ketertinggalan mereka dari Barat. Tapi walaupun demikian, katanya, aku yakin masa kini Barat akan bertekuk lutut terhadap Islam, katanya. Bukan karena kekuatan umat Islam, tapi karena kuatnya argumentasi Islam yang tak dapat dibantah oleh orang yang berpikir rasional. Para hadirin rahimakumullah. Disinilah bagaimana kita semua sebagai muslim yang punya kewajiban untuk mendakwahkan agama kita, menampilkan potret Islam yang sebenarnya kepada seluruh umat manusia. Bagaimana perdebatan, walaupun tidak semua orang menguasai caranya dan bisa dikatakan punya kompetensi serta kualifikasi untuk mengimplementasikannya. Tapi inilah yang dinamakan oleh Al-Quran sebagai bentuk jihad paling besar. Apa bentuk jihad paling besar? Dalam Al-Quran Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kau dengan apa? Dengan Al-Quran, jihad yang besar. Maknanya apa? Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, argumentasi yang terkuat, yang tak mampu dibantah oleh semua yang berpikiran sehat, adalah argumentasi yang bersumber dari Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Akal manusia ciptaan Allah, Al-Quran firmannya Allah.
bagaimana sesuatu yang merupakan ciptaan Allah bisa bertabrakan, bisa saling berlawanan, bisa saling berkontradiksi dengan apa yang Allah ucapkan. Gak mungkin. Semakin ilmu pengetahuan itu maju, kalau dulu orang ingin membenturkan antara agama dengan ilmu, seakan-akan kalau makin maju ilmu, kita tak perlu agama. Seakan-akan kalau sudah maju teknologi, ya nggak perlu lagi yang namanya agama. Tapi sebaliknya, semakin kita mendalami ilmu apapun dari ilmu-ilmu dunia ini, ilmu itu justru semakin mendekatkan kita kepada agama dan memperkenalkan kita tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tata cara bagaimana kita berdialog dengan cara yang baik. Dan ini perlu untuk kita pakai. Ciri-ciri dialog yang baik, pertama, dialog yang baik itu di dalamnya pihak-pihak yang berdebat saling meminta dalil. Saling meminta dalil. Dan ini adalah konsep Al-Quran. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kalau kau berkata benar? Kalau cuma sekedar mengklaim, semua orang bisa. Tapi klaim yang bisa diterima hanyalah klaim yang dikuatkan dengan bukti. Mana buktinya? Itu yang mengajarkan kita kalau bicara minta bukti, siapa? Quran. Qul hatu burhanakum. Orang berdebat, semuanya bisa ngomong, suka hati dia. Tapi setiap omongan itu ditimbang kebenarannya dengan bukti-bukti yang disampaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Quran mengajarkan siapapun yang mau berdebat, pantang bagi orang yang berdebat, yang ingin mencari kebenaran, merasa dirinya paling benar. Kenapa? Tujuan orang berdebat itu untuk mengetahui kebenaran. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau berdebat, pendapatku betul, tapi mungkin salah. Pendapat lawan debatku salah menurutku, tapi mungkin betul. Tapi kalau orang memulai debat dengan mengatakan kebenaran hanya milikku semata, ini nggak bisa. Kalau orang sudah mengklaim dirinya paling benar, maka yang terjadi semua argumentasi orang lain benar pun akan dia tolak. Dan Allah katakan dalam Quran, wa inna au iyyakum la'ala huda au fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan. Dua kemungkinan. Ketika kita berbeda pandangan, pasti yang benar cuma satu, yang lain salah. Tanpa harus mengklaim aku yang benar, kau pasti salah. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang cerdas, aku menang. Kalau aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah. Kenapa? Kok bisa Imam Syafi'i, seorang ulama yang begitu cerdas dan jenius, mengatakan aku kalah berdebat dengan orang bodoh? Kenapa? Maksud dari Asy-Syafi'i, beliau katakan, kalau kita berdebat sama orang bodoh, kita tidak mendapatkan bukti-bukti baru. Menang pun dianggap kalah karena waktu habis dalam kesia-siaan. Tapi seorang berdebat dengan saudaranya, si A punya pandangan, si B punya pandangan berbeda, masing-masing bertukar bukti. Akhirnya cara pandang kita jauh lebih luas dibandingkan sebelum berdebat. Bandingkan dengan orang yang gak punya bukti apapun. Ngomong, ngerocos, berdebat. Yang ada bukan bertambah dalil, malah bertambah tinggi intonasi suara. Ini dia. Para hadirin, yang ketiga, kaidah
dalam berdebat yang baik, kalau dapat kebenaran, terima kebenaran itu. Walaupun kepentingan kita tak sejalan dengan kebenaran. Fa innal haqqa ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itulah yang paling berhak untuk diikuti. Makanya Imam Malik radhiyallahu an, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau katakan, semua orang perkataannya mungkin benar, mungkin salah, kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk ke makam Rasulullah. Yang enggak mungkin kita debat cuma Nabi. Ulama A punya pandangan ini, ya mungkin ada ulama B berbeda pandangan, biasa saja. Tapi mana yang paling benar harus siap. Walaupun beda dengan kepentingan kita, kita terima yang benar. Itulah adab dalam berdebat. Kemudian cara keempat, berikan kesempatan pada lawan debat untuk berpikir. Jadi gak bisa kebenaran yang kita sampaikan itu kita tuntut dia terima saat itu juga. Kita sampaikan bukti kita sampaikan argumen kita. Mungkin dia tak ngakui saat debat, tapi saat menyendiri, betul juga ini bilang kawan tuh, katanya. Karena manusia pada umumnya ya tidak mau menerima dengan mudah pendapat orang lain saat berada di hadapan dia. Ini kan masalahnya. Kita nontonlah ILC. Kita pikir siap berdebat apa selesai? Enggak. Karena masing-masing mau ngotot mempertahankan cara pandang dia. Tapi apakah perdebatan itu sia-sia? Belum tentu, Bapak Ibu. Orang yang mungkin mau mencari kebenaran, selesai acara, duduk dia merenung. Betul juga yang bilang kawan tadi itu. Cuman tak mungkin ku bilang depan TV katanya. Begitulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan supaya kau jadikan momentum itu kau perdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah. Interaksi kita dengan non-muslim ini mungkin kalau pertama kali kita sampaikan Islam, ya pasti nggak mudah dia tinggalkan agama nenek moyangnya. Sekali, dua kali, kasih kesempatan, ngajak ngomong lagi. Lambat laun, kebenaran Islam itu kokoh, tak mungkin ditolak oleh hati bersihnya. Kalau orang mau cari kebenaran, ujung-ujungnya dia mengatakan, benar yang dikatakan si fulan. Para hadirin, salah satu kunci dalam berdebat yang baik adalah menjaga adab dan tetap tenang. Orang berdebat jangan pula berteriak. Ada yang kehabisan argumentasi, akhirnya melipat tangannya mau ngajak berduel. Orang yang menggunakan kekuatan otot, tanda sudah habis kekuatan otak. Tidaklah manusia menggunakan pendekatan kekerasan kecuali karena miskin dalil. Siapa yang punya dalil? Gak perlu pakai gontok-gontokan. Makanya kalau kita lihat dua potret anak Adam, Qabil dan Habil, inilah model manusia sampai hari kiamat. Qabil segala sesuatu pakai kekerasan. Habil tidak. Segala sesuatu pakai pendekatan dialog. Kurbannya si abang ditolak, kurbannya adik diterima. Marah si abang. Oh, kurang ajar kau, kubunuh kau, kata abangnya. Apa kata adiknya? Lain basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak inni akhafullah. Kalaupun kau mencoba untuk membunuhku, aku tak akan balas untuk mencoba membunuhmu. Kenapa? Aku takut sama Allah. Ini dua potret bagaimana kecenderungan manusia. Siapa yang suka pendekatan kekerasan dan otot, tandanya isi kepala tak ada. Tapi kalau orang berbeda, coba dialog, coba berdebat dengan cara yang baik. Hindari pendekatan otot, mengabaikan pendekatan otak.
Ini adalah bagaimana Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kau hina orang-orang yang nyembah Tuhan selain Allah. Allah mengatakan, jangan hina orang yang nyembah patung Yesus. Jangan kau hina orang yang nyembah patung Buddha. Jangan kau hina. Kenapa? Kalau kau hina mereka, mereka balas menghina Allah. Tapi apa? Ajak mereka dialog. Buat mereka sadar, pantas nggak patung itu disembah. Jangan dihina, tapi buka pikirannya. Ini ada. Para hadirin rahimakumullah. Termasuk adab dalam berdebat. Kalau berdebat itu harus bersikap adil. Jangan pandang orang lain dengan rendah dan sebelah mata. Ini juga adab Quran. Apa maksud adil? Ya, kalau yang benar itu katakan benar. Jangan seorang itu rela menutupi kebenaran agar kepentingannya yang menang. Tidak. Para hadirin, Rasulullah pernah ditanya, Nabi, bagaimana kita membedakan yang benar dengan yang salah? Apa beda pahala dengan dosa? Nabi menjawab, mudah aja itu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kalau kau benar, hatimu tenang. Hatimu tenang. Kalau salah dan batil, bagaimana? Dikatakan, ya, apa yang kau sembunyikan dalam hatimu dan kau takut orang lain tahu, itu tanda salah. Sesuatu yang salah selalu tersembunyi. Sesuatu yang benar selalu terang benderang. Itu saja acuannya. Jamaah rahimakumullah, salah satu adab dalam berdebat yang baik, sampaikan argumentasi yang logis. Makin bukti itu sejalan dengan akal sehat, makin orang tak bisa bantah. Makin argumentasinya ya kabur, makin orang nggak bisa terima. Itu saja. Karena manusia ketika menimbang sesuatu dengan logikanya, dia pun tak mampu untuk menolak kebenaran itu datang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida ditafsirkan oleh para ulama perkataan yang sejalan dengan akal sehat, sehingga nggak bisa akal kita itu membantahnya. Saking terang benderangnya lah. Para hadirin rahimakumullah, bagian terakhir, walaupun berdebat, walaupun kita berbeda pandangan, adab yang baik dalam berdebat, sampaikan argumentasimu dengan perkataan yang lemah lembut. Kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang mampu merasuk ke dalam kalbu lawan debat, membuat dia pada akhirnya menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalaupun kita nyampaikan yang benar dengan cara menghina lawan, dengan cara memperolok lawan, ujungnya apa? Tahu pun dia benar, tapi tetap dia akan menolak karena disampaikan dengan cara yang tidak elegan. Para hadirin, terbayang nggak ada manusia di muka bumi yang lebih bejat dibandingkan Fir'aun? Terbayang nggak? Abu Jahal manusia paling bejat dari umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Artinya apa? Standar kebejatan itu Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Musa, Nabi Muhammad berkata, Allah merahmati saudaraku Musa. Sungguh Musa telah disakiti oleh kaumnya melebihi bagaimana aku disakiti oleh kaumku. Artinya apa? Berat kali Musa itu menghadapi Fir'aun. Tapi saat Musa diperintahkan Allah berdebat dengan Fir'aun, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina.
Musa, Harun, katakan kepada Fir'aun. Argumentasi yang kuat dengan cara yang lemah lembut. Anak sebejat apapun, Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua bicara dengan lemah lembut, dari hati ke hati, pecah tangis anak ketika dia lihat bagaimana sikapnya yang keras, sikapnya yang kasar, tetap ditreatment, diobati oleh orang tuanya dengan sentuhan penuh kasih sayang. Itulah cara berdebat yang baik. Karenanya walaupun zaman sekarang banyak acara-acara debat dipertontonkan kepada kita, jangan pernah lupa adab-adab berdebat. Karena ketika kita mengabaikan cara-cara elegan dalam berdebat, dikhawatirkan kita masuk dalam kelompok yang tadi dikatakan di surah Ghafir, wa ma yajhadu bi ayatillah illal ladzina kafaru. Tidaklah suka berdebat walaupun kebenaran telah terang benderang, kecuali hanyalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat bagi kita, apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, bulan penuh banyak ibadah. Jangan habis waktu berdebat, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting. Saat haji jangan berdebat untuk hal-hal yang enggak penting, apalagi malam dan siang Ramadan begitu berharga. Kalau dihabiskan untuk debat tentang gosip, tentang isu-isu hoax, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum nanti ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa padakan sampai di sini. Mari sama kita tutup majelis ilmu ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.